Kalau kita punya kemampuan mendengar hari ini, itu sudah pintunya hidayah. Karena di Quran dikatakan, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang punya kemampuan mendengar saat ini dan mengikuti yang terbaik yang dia dengar, maka itu adalah pintu hidayah. Dan siapa yang mendapatkan hidayah, maka dia akan menjadi ulul albab, ahlul bait, ahli-ahli baitullah, ahli-ahli qalbu. Dan itulah yang disebut dengan ulul albab. Orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Keren sekali. Dan pintu gerbangnya adalah mendengar. Ketika pikiran sudah tenang, maka kita dapat belajar lebih tajam. Ketika pikiran sudah tenang, kita pun dapat berpikir dengan lebih jelas. Dan otomatis kita bisa mengambil keputusan menjadi lebih baik. Dan kita bisa meminimalisasi dari keputusan-keputusan yang salah. Kalau pikiran kita sedang ada dalam kemarahan mengambil keputusan, hati-hati. Semua keputusan yang dimulai dengan rasa marah akan berakhir dengan rasa malu. Siapapun itu. Nah, jadi belajar agama, belajar spiritual, intisarinya cuma satu sebetulnya. Bagaimana membuat pikiran kita menjadi terkontrol dan tetap tenang. Ya, karena begitu pikiran sudah tenang, kita akan memiliki kreativitas yang dibangun oleh perspektif yang positif. Coba ingat-ingat, kapan sih kreativitas, ide-ide baru datang? Pernah nggak menyelidikinya? Itu pada saat pikiran kita sedang tenang. Tapi kalau pikiran kita sedang berfokus pada kenangan, ulangi, ketika pikiran kita sedang berfokus pada kenangan, yang ada apa? Yang ada adalah ulangan-ulangan masa lalu, cara-cara berpikir yang lama, yang usang, dan kita tidak akan pernah berubah menjadi baru. Jadi kalau saya hari ini berbicara begini, kenapa? Karena saya ingin memunculkan satu kesadaran bahwa gagasan baru itu hanya bisa dicapai seseorang kalau dia bisa melampaui pikiran. Dan untuk melampaui pikiran, bebaskan diri dari kenangan. Ayo, yang masih hidup di masa lalu, hanya mengulang-mengulang pikiran yang sama, kesadaran yang sama. Benar kata Einstein, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kita menciptakan masalah. Jadi yang menciptakan masalah itu apa sebetulnya? Ya kesadaran rendah kita. Begitu kesadarannya ditinggikan, bahkan masalah pun tidak terasa lagi sebagai masalah. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengajak kepada kita, ayo kita mencapai sidratil muntaha, puncaknya kesadaran. Jadi kalau para sahabat rutin saja, setiap pagi ya sebelum kemana-mana setelah menjalankan semua ritual, cobalah sempatkan duduk saja. 20 menit tidak usah ngapa-ngapain, hanya memfokuskan pikiran pada napas, pejamkan mata. Jika perlu tarik napas dulu karena napas itu punya kapasitas untuk menenangkan pikiran. Coba 20 menit saja. Enggak usah lama-lama dulu, 20 menit saja. Duduk saja. Cobalah. Saya tidak bisa cerita, tetapi itu luar biasa. Dan produknya adalah kita menjadi sangat responsif, tetapi tidak reaktif dalam kehidupan. Bahkan yang lebih hebat lagi, gak ada lagi rasa takut, gak ada lagi rasa khawatir, gak ada lagi rasa cemas. Kita memasuki satu medan energi yang sangat lembut, berdetak, berdenyut, hanya di pusatnya saja. Waduh, di situ netral, sangat netral. Kita tidak mudah terombang-ambing oleh positif dan negatif. Tidak mudah terombang-ambing oleh dualisme. Oke, nanti kita akan kasih ayat-ayatnya. Jadi sekali lagi, gagasan baru tidak akan pernah lahir ketika pikiran kita berfokus pada kenangan. Dan kenangan itu pasti cerita tentang masa lalu. Ya. Dan yang luar biasa itu
gagasan baru dan kreatif itu hanya akan hadir dari sumber yang di luar kita, yang bernama kecerdasan universal. Dan setiap manusia itu diberi tuh kecerdasan universal itu, apapun keyakinannya, apapun agamanya. Makanya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama adalah kepasrahan. Islam itu artinya pasrah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya intisari agama adalah kepasrahan. Apa pasrah? Pasrah itu melepaskan energi negatif. Maaf ya, pasrah itu bukan menyerah seperti yang selama ini kita tahu. Kalau membaca buku Letting Go, satu buku tebalnya segini, yang ditulis oleh David Hawkins, akhir dari Letting Go itu cuma satu, pasrah. Letting go. Dan pasrah itu artinya adalah melepaskan energi negatif. Gimana caranya? Caranya tadi, duduk saja tenang, ketika pikiran kita sedang memikirkan apa, saksikan saja. Ketika perasaan kita sedang memunculkan energi apa, saksikan saja. Tidak usah dihakimi, tidak usah dikutuk, tidak usah dikomentari, tidak usah dilabeli. Seperti nonton film. Yang luar biasa dengan cara yang dahsyat seperti itu. Energi yang menumpang di perasaan negatif kita lenyap begitu saja. Bukankah itu luar biasa? Itu namanya letting go. Istilahnya mau meditasi kayak mau apa, gak apa-apalah, gak pakai judul juga. Yang paling penting hasilnya keren. Hasilnya keren. Dan saya sekali lagi tidak pernah mengajarkan sesuatu yang saya tidak pernah merisetnya. Tidak pernah menelitinya. Ini hasil riset yang luar biasa. Dan ternyata tidak ruwet untuk mencapai kebahagiaan. Keruwetan itu karena kita dangkal. Makanya mohon maaf. Salah satu dari 3 penyakit yang harus segera disembuhkan itu adalah penyakit kulit. Penyakit kulit, penyakit luar. Ya, ya. Kalau kita hanya keceprak itu berenang di pinggir pantai. Yang datang ke pantai itu adalah ombak yang sudah pecah. Karena ketika gelombang itu berada di kedalaman, gak pernah pecah. Indah saja, naik turun, naik turun, naik turun di kedalaman. Begitu masuk area yang dangkal, pecah. Dan kalau gelombang sudah pecah, apa yang terjadi? Itu namanya arus laut. Gelombang yang tadinya begitu enak cuma naik turun coba. Kita berenang di laut di kedalaman. Pakai ban kalau tidak bisa berenang. Kan ban cuma naik turun kalau di kedalaman. Tetapi kalau pakai ban di pinggir pantai, sudah matanya banyak pasir, mulutnya banyak pasir, telinga juga banyak pasir. Karena di kedalaman itu menjadi berisik. Karena gelombang yang indah pecah di kedangkalan. Yang terjadi adalah arus balik coba. Begitu gelombang pecah, ada arus balik. Dan kebanyakan orang-orang yang terbawa arus, itu karena arus balik, karena gelombang pecah. Makanya di kedangkalan itu, yang ada itu merugikan. Itu kedangkalan. Dangkal dalam beragama, dangkal dalam berpengetahuan, dangkal dalam hidup. Dangkal dalam sudut pandang, gelombang menjadi pecah. Dan ketika gelombang pecah, menimbulkan suara. Bukankah suara itu yang gemerisik di laut itu sebetulnya gelombang pecah? Karena saat gelombang tidak pecah, gak ada suara. Cuma naik turun saja seperti itu. Pecah itu di pinggir pantai. Jadi kalau ingin mendapatkan mutiara, cuma keceprek di pinggir pantai. Di pinggir pantai memang adanya cangkang kerang. Yang namanya cangkang itu berbahaya. Karena kaki kacugak. Cangkang. Ketelen, bahaya lagi harus operasi. Dalamannya kerang, enak aja. 1 kilo makan kerang, dalamannya gak masalah. Tetapi 1 bijinya tertelan yang keras, langsung melukai. Makanya kedangkalan itu melukai. Kedangkalan itu menyakiti. Jadi kalau orang beragama masih menyakiti orang lain, itu karena kedangkalan. Kalau orang beragama tidak ada toleransi pada orang lain, itu kedangkalan. Kalau orang beragama tidak bisa menerima keyakinan yang berbeda, itu kedangkalan.
Dan itu yang akan merusak persatuan dan kesatuan. Maka sepanjang kita keceprak-keceprak di kedangkalan, tidak mau masuk ke dalam, tidak akan pernah menjadi toleran. Satu-satunya cara untuk deradikalisasi menurut saya adalah memberikan pemahaman yang dalam tentang agama. Itu solusi. Para sahabat, kalau saya belajar teori atom itu ternyata ada kulitnya. Di kulit itu ada yang namanya elektron, negatif muatan listriknya. Dan di dalam atom itu ada yang namanya inti atom. Di situ ada proton, muatannya positif. Jadi Allah saja sudah mengejarkan semesta ini. Kalau yang di kulit itu negatif. Kalau yang di inti itu positif. Jadi kalau ingin tahu yang positif, ya bergeraklah dari pinggiran ke inti. Makanya kalau kita berputar-putar di kulit, ya negatif. Karena positif itu adanya di inti. Ya, udah pengalaman kan? Kalian berputar-putar di kulit, kayak apa sih rasanya? Betul nggak? Iya, kepala pusing, napas pendek, jantung berdebar-debar. Iya, kadar asam lambung naik, ya, pinggang pegel, tangan pegel, duduk sebentar sudah kesemutan, berdiri dari duduk kunang-kunang, nanjak dikit ngos-ngosan. Coba, itulah di kulit. Ritual sih dilakukan, tapi di kulit tidak pernah menyentuh intisarinya. Cobalah, orang yang tahu dirinya cuma tubuh di kulit, seperti apa coba sikapnya? Keakuannya besar, tidak siap menerima kenyataan. Tapi orang yang tahu tubuh saya ada 5 lapis, ada tubuh fisik, ada tubuh energi, ada tubuh astral, ada tubuh kausal, ada tubuh yang murni, diri saya yang sejati, namanya tubuh spiritual. Ketika saya mengenal tubuh saya yang spiritual di kesadaran murni, tidak ada rasa sakit di sana. Tidak ada positif negatif. Di sana terbebas dari dualitas. Tidak terjebak oleh pasang surut kehidupan. Lihat orang yang sudah sampai di situ. Dia memandang hidup itu hanya sebagai humor saja. Dan ternyata hanya 2 cara menyelesaikan masalah besar dalam hidup. 1, pandang hidup ini sebagai humor. Yang kedua, miliki perspektif yang positif terhadap apa yang terjadi. 2 saja itu sudah keren. Saya kasih ilmunya. Itu keren banget itu. Keren banget. Berkelimpahan lah hidup itu. Gratis bahkan hidup itu. Bukan sekedar sehat. Berkelimpahan dan gratis. Jadi kalau sudah belajar spiritual bertahun-tahun, untuk mencapai sesuatu harus ada usaha yang kerja keras. Hidup adalah perjuangan. Itu namanya masih di pinggir pantai. Masih pakai slogan, hidup adalah perjuangan. Pengen rokok 1 batang, berjuang. Pengen teh manis, berjuang. Pengen beli nasi goreng, berjuang. Itu level nasi goreng biasa. Apalagi kalau nasi goreng spesial, seafood lagi. Perjuangan lebih besar lagi. Karena terbalik hidupnya. Hidup memaksakan cinta, tetapi tidak pernah mengungkapkan cinta, tapi ingin dicintai. Jadi ketololan ini kan sudah menyebar. Karena memang penyakit kulit itu salah satu cirinya adalah menular. Coba, panu menular, kurap menular, borok menular. Saya dulu di pesantren borok semua. Karena yang borok cuma 1. Cuman karena air yang dipakai itu saja. Ya sudah. Boroknya ke air dulu. Dari air ya udah. Sekujur tubuh borok. Makanya badan saya ini gak mulus. Pakai jas kan kelihatan aja mulus. Jadi pakai jas itu supaya kelihatan mulusnya aja sebetulnya.
Jadi penyakit kulit yang fisik saja menular. Ini penyakit kulit yang spiritual pun menular. Cobalah Anda orang menebarkan kebencian, hoax, berita bohong atas nama agama dan Tuhan. Penularannya luar biasa. Dan media sosial menjadi sangat rawan terhadap yang semacam itu. Kalau sudah menggunakan keyakinan, apalagi buta, filterisasi logika sudah tidak ada lagi, karena mereka sudah jadi robot. Lihatlah robot. Siapa pengendalinya? CNC. Computer Numerical Control. Dia dikontrol oleh sistem matematika. Dia dikontrol oleh formula. Lihat orang-orang yang beragama cuma didoktrinasi dan mengizinkan dirinya didogma oleh apapun. Baca ini sekian kali, utang lunas. Baca ini sekian kali, hidup tentram. Ilusi-ilusi yang sudah dijadikan kebenaran yang semacam itu sangat berbahaya kalau itu dididikan pada anak-anak kita yang kaum milenial. Mereka akan menjadi robot biologis. Dan sangat berbahaya, robot itu bisa disuruh apa saja. Karena dikontrol oleh sistem matematika. Makanya jangan heran kalau ada orang atas nama agama dan Tuhan disuruh membunuh orang lain pun mau. Disuruh menghancurkan tempat ibadah, keyakinan agama lain pun mau. Lalu dikasih label yang disebut dengan jihad. Hilang filterisasi logika. Hilang hati nurani. Negara yang besar ini, para sahabat, yang Bhinneka Tunggal Ika ini, yang luar biasa ini adalah surga yang nyata yang harus kita jaga. Dan kita sepakat nilai-nilai universal yang bisa menjaga kebersamaan kita, itulah yang harus kita depankan dalam kehidupan beragama kita. Dan kenapa hari ini saya berbicara ini? Supaya kita memiliki kesadaran. Segala sesuatu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Kita tidak merasa luar biasa hidup dengan kebebasan yang semacam ini. Tetapi mungkin suatu saat kalau kita tidak rawat kebebasan ini. Dan kita hidup dalam lingkungan yang penuh dengan cengkraman. Coba perhatikan. Di belahan bumi lain. Yang setiap hari bom mobil, bom bunuh diri. Dan agama menjadi alat untuk menyampaikan kebencian kepada orang lain. Itu sangat berbahaya. Jadi saya ingat kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika ditanya oleh muridnya, Kiai, apa sih agama itu? Orang yang sudah tinggi level kebijaksanaannya, cara menjawabnya sangat hati-hati. Beliau ambil biola dan kemudian beliau memainkan biola. Sampai semuanya terpukau oleh cara Kiai Haji Ahmad Dahlan memainkan biola itu. Selesai main biola dan beliau mengatakan, itulah agama. Kemudian ada salah seorang dari yang datang di situ. Dia ambil biola. Dia gesek biola dengan sesuka hatinya. Dan dia tidak punya keahlian memainkan biola itu. Selesai dia main biola itu, kata Ahmad Dahlan, lihat agama di tangan orang yang tidak ahli. Membuat suasana jadi bising, berisik, gaduh. Dan itu ilustrasi yang sangat luar biasa bagi saya, sangat menginspirasi. Jadi agama di tangan seorang yang ahli membuat kedamaian, ketentraman.
Agama di tangan orang yang tidak ahli. Seperti orang yang main biola tadi. Tidak ahli. Asal gesek aja. Asal bunyi saja. Seperti itu ilustrasinya. Jadi saya berharap kalau kalian beragama, jadilah pemain biola yang keren. Mainkan biolanya dengan keren. Dengan nada-nada yang keren. Biar semua orang terpukau dengan akhlakmu, dengan sudut pandangmu, dengan cara hidupmu, cara memperlakukan orang dengan penuh cinta kasih. Cara peduli kepada orang yang kesusahan. Ayo, pamerkan dampak dari agama. Jangan dipamerkan agamanya. Biarlah mobil kalian tidak ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, gak apa-apa. Biarlah mobil kalian tidak ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, gak apa-apa. Tetapi mobilnya sopan. Di jalan tol keren. Nyalip ikuti aturan. Biarlah Bismillahirrahmanirrahim menjadi akhlak. Biarlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi akhlak. Menjadi pertunjukan yang luar biasa. Saat orang lain ngasih sen, mau belok, berhentilah sejenak. Saat ada orang mau nyebrang, jangan buru-buru, rem aja dulu, beri kesempatan. Dan saya lakukan dalam hidup saya luar biasa. Pulang dari sini minggu yang lalu, saya kejebak macet tuh di jalan pesantren sana. Saya tidak bisa ke Sariwangi lewat jalan biasa, belok ke kiri. Akhirnya nyampailah di perapatan sana dekat Pemkot Cimahi. Mobil dari bawah ke atas banyak, dari atas ke bawah banyak. Dan saya akan belok ke kanan ke jalan Cianjuang. Mohon maaf, karma saya. Karena kalau saya ada orang lain mau belok, saya sudah dari dulu, dari kejauhan sudah berhenti. Dan ketika saya udah ke lampu sen, alhamdulillah, itu mobil di depan saya tiba-tiba diam dan memberi jalan kepada saya pada jalan macet sekali. Istri saya kemudian bergumam, baik banget ya. Saya bilang, itu karena kebaikan kita juga. Jadi sederhana kan? Sederhana kan? Tetapi kita tidak akan dapat balasan itu kalau kita tidak pernah melakukannya. Terus aja membunyikan klakson kita yang kencang. Dan ingin orang lain mengerti kita. Begitu kita memberi label aku pada apapun, kita menjadi sangat ego. Coba, ini rumahku, kasih label aku. Kita menjadi sombong. Ini mobilku, kasih label aku. Menjadi sangat sombong. Coba, copot label aku pada apapun yang disebut milikku. Santai aja. Kegeresek mobil gak apa-apa, ada bengkel. Kesenggol mobil gak apa-apa, ada bengkel. Ini yang repot itu yang kesenggol mobil, tetapi hati kita yang kesenggol juga. Karena mobilnya di hati. Ini kan masalahnya, itu namanya pekewuh itu. Betul gak? Itu. Makanya mobil taruh aja di garasi deh, jangan di hati. Rumah taruh aja di atas tanah, jangan di hati. Duit taruh di bank, jangan di hati. Begitu ditaruh di hati, waduh, menyiksa. Kalian punya mobil kan? Ada garasinya nggak? Nah, makanya kalau punya mobil, punya garasi. Taruh aja di garasi mobil. Jangan di hati. Berat. Iya. Nah, itu yang disebut dengan kemelekatan. Dan kemelekatan itu sangat menyiksa. Itu sangat luar biasa. Baik. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, sekarang saya sudah menampilkan satu ayat. Bisa kelihatan dari belakang? Oke, baik. Saya akan membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sebetulnya harusnya dari ayat 255. Dan ayat 255-nya kan sudah dikenal oleh para sahabat semua, bukan? Oke, baik kita baca dulu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan, ya. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal dan senantiasa berdiri tegak, berdiri sendiri. Ya. Keberadaannya pada diri kita jelas.
Dia mewujud menjadi napas kita. Berdiri tegak, kekal, tidak pernah meninggalkan kita. Memenuhi seluruh kebutuhan kita, mengurus seluruh sel dalam tubuh kita. Tidak ada satu sel pun yang tidak diurus olehnya. Dan beliau tidak pernah lupa pada satu sel pun. Luar biasa ya Allah. Betul? Luar biasa enggak? Luar biasa bagi yang sadar. Yang enggak sadar ya sudah. Yang hidupnya tergesa-gesa, yang terus mengejar, udah tidak pernah menyadari. Punya napas aja enggak pernah disadari. Ya. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Boro-boro tidur, ngantuk aja enggak. Bayangkan kalau Allah tidur. Tiba-tiba orang mati, jantungnya berhenti berdetak. Kenapa? Allah ngantuk. Jadi walaupun kalian ngantuk, kalian tidur, Allah mah nggak ngantuk, nggak tidur, tetap saja memenuhi urusan kita. Coba, pernah kalian sadar ketika tidur, pamitan dulu nggak sama Allah? Atau pamitan sama jantung deh? Jantung, saya mau tidur ya, jangan ikut tidur ya. Pernah gitu nggak? Pernah nggak gitu? Enggak. Tapi untungnya luar biasa ya. Tanpa kata-kata kita Allah mengerti saja. Silakan kamu tidur. Sekalipun kamu gak ingat padaku, aku selalu ingat kepada kamu. Dan akan memenuhi seluruh kebutuhan. Tenang aja kata Allah. Nanti bangun tidur jantungmu masih ada. Dan berdetak. Luar biasa ya. Makanya kalian membaca ayat kursi itu kalau ada jurig. Ya. Padahal jurig itu adalah setan. Setan itu pikiranmu sendiri. Coba baca ayat kursi dengan kesadaran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, engkau hidup dan engkau senantiasa berdiri tegak. Mengurusi segala urusanku, kebutuhanku. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Bahkan kau gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Gak usah selesai baca ayat kursinya, sampai situ saja. Hilang tuh setan. Karena setan adalah pikiran dangkalmu. Setan adalah pikiran gelapmu. Pikiran yang tidak pernah disinari oleh cahaya kesadaran. Kalau cahaya kesadaran selalu menyinari pikiran kita, sadar setiap saat, terjaga setiap saat. Itu yang disebut dengan kesadaran. Sadar itu bahasa Indonesia. Artinya adalah tahu. Sadar itu bahasa Indonesia artinya insaf. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Sadar itu artinya mengerti. Itu sadar. Jadi kesadaran itu kata benda. Keadaan mengerti. Keadaan insaf. Keadaan tahu. Lihat orang sadar. Begitu lihat anak. Dia adalah tamu agung yang dikirim semesta. Untuk menjadi guru bagi saya. Sadar. Begitu lihat pasangan hidup. Dia adalah tamu agung yang dikirim semesta untuk menyelesaikan semua utang karma saya. Sadar. Begitu lihat nasi. Luar biasa. Satu biji pun aku tidak akan bisa membuatnya. Berkah dari matahari, bumi, air, api, udara. Tidak ada satu biji nasi pun tanpa matahari. Sadar, terima kasih matahari. Terima kasih bumi, terima kasih air, terima kasih tanah. Begitu enggak? Ya tidak usah begitu. Enggak jadi-jadi kalian makan. Tetapi kesadaran itu ada, sudah menjadi rasa. Rasa terima kasih pada semua orang yang telah menghadirkan itu. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan padaku. Dengan rezeki yang Kau berikan kepadaku, jauhkan aku dari api neraka. Menunggalkan semua rezeki ini dengan tubuhku, agar aku bisa sehat, kuat, sempurna. Dan untuk semua orang-orang yang telah menjadi marga lantaran datangnya rezeki ini ya Allah. Semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Untuk seluruh daya sabung semesta, tanah, air, api, udara, sinar matahari dan seluruh bintang. Semoga mereka senantiasa berbahagia. Apa kata mereka? Kamu mengerti bahwa semua yang ada di hadapanmu adalah karya kami, kata matahari. Karya bumi, kata bumi.
Karya air, kata air. Karya tanah, kata tanah. Karya udara, kata udara. Apa yang terjadi? Aku akan limpahkan pelayananku untuk kamu. Saya percaya deh, orang yang doa seperti itu setiap makan, tidak akan kekurangan makan. Tidak akan. Kalau kalian kekurangan makan itu, karena kalian tidak berterima kasih aja. Mau makan aja boro-boro baca bismillah. Gak ingat sama yang maculnya. Tuh, gak ingat sama yang nanamnya. Boro-boro mendoakan mereka, egois sekali. Yang kurang ajar lagi, kurang belajar. Yang kurang belajar lagi apa? Dia makan karena kebaikan orang. Habis makan dia nyakiti orang, coba. Apa tadi? Saya mohon maaf ya tadi gak sopan. Harusnya kurang belajar. Dia makan karena kebaikan orang, sementara habis makan dia nyakiti orang. Di mana logikanya? Satu ikan yang terbunuh pun untuk menghidupi saya. Saya gak tahu cara berterima kasih pada ikan itu. Satu ekor ayam yang terbunuh karena untuk memenuhi gizi kita. Saya gak tahu cara berterima kasih pada mereka. Mereka menggadaikan nyawanya untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Bukankah karena kebaikan mereka? Apakah kalian pernah melihat kebaikan seekor ikan? Kebaikan seekor ayam? Kebaikan satu bawang? Kebaikan satu cabai? Jadi utang budi kita itu begitu luar biasa. Kapan mau bayarnya coba? Habis makan tidur. Masih mending nih yang habis makan tidur paling gula. Iya, kalau habis makan tidur kan paling diabetes, betul nggak? Ini habis makan, di makanan itu ada kebaikan makhluk, ada kebaikan pohon, kebaikan binatang, kebaikan orang, sedemikian banyak kebaikan yang melekat pada makanan kita. Habis makan menyakiti orang, coba. Ini, kalau saya udah ceramah gini, nanti semangat ya, habis makan, pok makan. Wah, saya mau melakukan kebaikan. Gitu, utang budi saya terlalu banyak, kan gitu, betul nggak? Kebaikan apa nih mau saya lakukan? Udah, bukan tidur, lakukan kebaikan. Apa saja, bikin sejarah yang hebat dalam hidup. Itu, ya, kebaikan. Ya udah di rumah apa sih? Nyapu kek. Ngurus taman kayak, habis makan tidur, aduh males. Diabetes, itu kan bibitnya penyakit. Ya. Lanjut. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah. Kita juga ada di bumi. Terus yang mana sih yang punya kamu? Kalian tuh kepanjangan baca ayat kursi. Keseringan lagi bacanya berulang-ulang. Coba baca dengan kesadaran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rasakan sang hidup pada dirimu. Lewat napas. Bergetar tuh seluruh tubuh. La ta'khuduhu sinnatu wa la naum. Tuh, ya Allah. Kau mah gak pernah istirahat. Gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Selalu ingat padaku, selalu memenuhi segala kebutuhanku. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Yang di langit punyamu, yang di bumi punyamu. Jadi yang mana yang punya aku ya Allah? Diriku juga adalah punyamu. Kenapa selama ini aku merasa kehilangan yang bukan milikku? Coba, kalian suka merasa kehilangan? Kenapa Bu? Suami saya baru saja meninggal. Cepat sekali meninggalnya. Cepat sekali. Kemarin baru aja ngobrol. Tadi pagi udah gak bernapas lagi. Cepat sekali. Meninggal itu kan menghembuskan napas terakhir. Cuma gitu aja. Nih lihat saya.
Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Nah, jadi mati itu napas keluar, gak masuk lagi. Disebutnya menghembuskan napas terakhir. Gitu aja kok mati, sederhana. Kok ribet? Apakah mereka ada? Ada. Ya, ada di sini. Cuman sekarang tubuhnya menjadi tubuh astral. Tubuh kausal, tubuh spiritual. Karena selesai baktinya di kehidupan sekarang, tidak perlu tubuh fisik lagi. Tidak perlu tubuh fisikal. Itu aja kok. Jadi apa mati itu? Menghembuskan napas terakhir. Nggak balik lagi, gitu aja. Terus kehilangan. Ya berminggu-minggu, berbulan-bulan terus saja ya merasa kehilangan. Padahal tiap hari baca ayat kursi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Data sadar. Yang di langit punya Allah, yang di bumi punya Allah. Katanya punya Allah semua. Loh, kok kamu merasa kehilangan sih? Kalau yang mau merasa kehilangan itu, yang boleh merasa kehilangan cuma satu, Allah aja. Kalian ini gimana sih? Merasa kehilangan. Kata Allah, sejak kapan itu milikmu? Kok aneh merasa kehilangan sesuatu yang bukan milikmu? Aneh gak? Jawab dong, aneh gak? Aneh gak? Tapi suka kalian bikin yang aneh itu tadi? Ini anakku, ini rumahku, mobilku, uangku, sawahku, ladangku, semua dikasih label aku. Ya itu, yang merasa kehilangan itu karena kamu ngasih label pada sesuatu yang bukan milikmu. Itu lagi kedangkalan tuh. Ketololan itu ya. Iya, selama di kulit ya begitu. Hasilnya begitu-gitu aja. Ya. Ya. Saya lihat ya kalian itu transisinya udah mulai kelihatan nih. Walaupun belum ada yang belum signifikan kelihatan transisinya. Wajahnya udah mulai bersinar, ya. Energinya mulai terpancar, ya. Enggak seberat dulu lagi. Dulu ketemu saya pertama kali berat sekali. Kayaknya berkedip aja berat ya. Luar biasa. Baik ya. Nah, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ya. Ini cerita syafaat. Heran saya. Syafaat mah nanti katanya. Ya kalau syafaatnya nanti, apa yang mau diperbaiki? Kan syafaat itu harusnya sekarang. Contoh, kita dalam kegelapan, tiba-tiba ada orang yang datang ngasih pencerahan. Kan hari ini kita bisa melakukan perbaikan. Betul nggak? Ada kesempatan. Syafaat itu kan harusnya sekarang. Makanya syafaat itu biiznihi, atas izin Allah. Dalam bentuk apa sih Allah ngasih syafaat? Bisa dalam bentuk orang, peristiwa, apa saja yang dihadirkan kepada kita yang bisa membuat kita menjadi tambah baik. Itu namanya syafaat. Dan syafaat itu atas izin Allah. Nih saya tanya, Bapak Ibu kenapa ada di sini? Karena ada syafaat. Saya tanya nih, Kang Firman, syafaatnya seperti apa dari Allah wujudnya? Oh saya punya teman, temannya punya teman lagi, temannya punya teman lagi, temannya punya guru, kan gitu. Betul nggak? Nah temannya ini ngasih ke sini, ngobrol sama Kang Firman, itu syafaat. Jadi tangan Allah itu nyata, tidak goib. Tangan Allah itu ya manusia. Orang-orang yang menyelamatkan kita. Karena pertolongan itu kan tujuannya untuk menyelamatkan. Betul nggak? Oh saya cuma baca lagi searching di YouTube, tiba-tiba ketemulah ceramah. Ceramahnya itu membuat saya terhenyak, tersadar. Kemudian saya berubah menjadi sadar. Itu syafaat. Jadi syafaatnya siapa? YouTube. Hese teh ngaji teh. Baca Instagram, putar, dapat artikel. Betul nggak? Tentang cara membangun rumah tangga yang baik. Artikel yang nulis namanya John Gray.
Orang Amerika yang menulis buku Men Are From Mars, Women Are From Venus. Laki-laki dan perempuan, dua manusia berbeda yang disatu kasurkan untuk latihan menerima perbedaan. Begitu baca itu, oh ini tujuan nikah. Satu artikel sudah menyelamatkan pernikahan. Sekarang saya siap untuk bisa menerima kehadiran pasangan hidup saya. Apapun itu. Syafaat bukan itu? Siapa syafaatnya? Instagram. Jadi saya nggak ngerti ya, kita percaya pada yang ilusif. Nanti katanya kita akan dibariskan, kemudian nanti di situ akan ada syafaat. Kumaha? Baris di mana? Bukannya baris mah biasanya juga di lapang gitu kan? Ya, satpam, tentara, polisi, kan yang baris berbaris. Jadi syafaat itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu ya sekarang. Cuman kita nggak lihat kalau itu pertolongan Allah. Punya uang 300 juta, mau beli mobil, gak jadi karena ditipu orang. Kata Allah, kalau jadi beli mobil kamu celaka. Makanya aku hadirkan kepadamu orang yang menipu kamu. Syafaat. Siapa coba syafaat di situ? Siapa? Ya tukang tipu. Hese ngaji tiba heula. Eta baca ayat kursi bolak-balik gak ngerti ya. Kursi nakamana, ayat nakamana. Cuman kita gak ngerti selama ini. Buta. Karena apa? Karena kita berada di kedangkalan. Berputar-putar di pinggir pantai. Tidak pernah ketemu mutiara. Karena kita takut untuk memasuki kedalaman. Makanya siapa yang takut tersesat selamanya tersesat. Siapa yang berani tersesat tidak akan tersesat. Kalau ingin tahu, masuklah ke area yang kamu tidak tahu. Maka di situ akan diajarkan hal-hal baru yang membuat kamu tahu. Buat apa kita ingin tahu sementara kita hanya berada di daerah yang kita tahu? Masuk pada daerah yang kita tidak tahu. Di situ ada pengetahuan baru. Makanya ketika meniti ke dalam diri, saya tidak kasih tahu kalian akan dapat apa. Masuk aja sendiri. Di situ banyak sekali daerah-daerah yang kalian belum tahu. Masukilah, nanti kalian akan tahu sendiri. Keren. Makanya kan sederhana kata Rasulullah. Amalkan saja ilmu yang kamu tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang kamu tidak tahu. Jadi kalau ingin tahu banyak, amalkan saja yang kamu tahu. Do, just do. Hanya melakukan saja. Keren. Ini ngerti nggak dari tadi saya ngomong? Mandallati yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang di langit yang tahu Allah, yang di bumi yang tahu Allah, yang di antara keduanya yang tahu Allah. Sekarang lihat saya semua. Mana Allah? Di mana dia? Ketika Allah ditanya, di mana engkau ya Allah? Allah itu langsung ngejawab. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada, aku selalu bersama kamu. Di sebelah mana ya Allah? Pengen dekat. Pengen tahu yang pasti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib. Fa inni qarib. Aku dekat banget dengan kamu. Di sebelah mana ya Allah? Oh, masih penasaran. Wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Bahkan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Urat nadi leher. Pegang urat nadi leher. Lebih dekat lagi dari situ. Oh, di situ. Apakah Allah itu bersembunyi dari kita? Tidak. Apakah ketika Allah dikasih tahu, ditanya alamat ya Allah di mana engkau tinggal? Tinggallah kamu bersamaku di dalam aku. Seperti aku tinggal bersamamu di
di dalam kamu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sulit bertemu dengan Allah, karena dia gak pernah pergi ke kedalaman lautan. Dia hanya berputar-putar saja, bikin hiasan dari cangkang kerang. Dan dia klaim seakan-akan dia sudah tahu lautan luas. Lalu akhirnya merasa paling benar, bahkan merasa seakan-akan jadi polisi agama bagi orang lain. Lalu menghakimi orang lain sesuka hatinya, menghakimi orang lain sedangkal pengetahuannya, bahkan berani menyatakan ini sesat, ini tidak sesat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah Tuhanmu, kata Allah, yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Muncullah manusia-manusia yang merasa diri sebagai Tuhan, bahkan lebih sombong dari Tuhan, merasa paling berhak untuk menghakimi dan menjustifikasi orang lain. Stop. Itu bukan toleransi. Stop punya kebiasaan yang semacam itu. Anda tidak berhak. Nilai saja diri Anda sendiri. Sudah sejauh mana kesadaran Anda dalam menapaki proses meniti ke dalam diri. Itu yang paling penting. Para sahabat, sepanjang para sahabat masih memiliki rasa bersalah, sepanjang itu kalian tidak akan bahagia. Rasa bersalah akibat kalian mengkhianati kesucianmu sendiri. Rasa bersalah karena kalian mengkhianati kemurnian jiwamu sendiri. Berhenti menyakiti diri sendiri. Berhenti mengotori diri. Karena setiap menyimpang dari kemurnian diri, rasa bersalah akan muncul. Dan kita sudah merasakan betapa tersiksanya berada dalam kondisi rasa bersalah. Dan membuat kita tidak bahagia. Stop. Stop. Jangan melakukan itu lagi. Paham? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang tahu apapun kecuali diberitahu oleh Allah. Dan yang memberitahu Allah itu pasti benar. Tetapi suara Allah hanya bisa didengar dalam keheningan pikiran. Oleh karena itu, lagi-lagi kita harus mendidik agar pikiran kita tetap hening. Ya, ayo pagi dan petang, ya malam, sudah rajin meniti ke dalam diri. Ayo rasakan keheningan yang kalian dapat itu, coba bawalah itu ke dalam kehidupan. Pamerkan akhlak terpujimu dalam kehidupan. Jangan memamerkan keyakinanmu, tidak penting itu. Pamerkan akhlakmu. Jangan memamerkan pakaianmu. Pakaian takwamu yang dipamerkan. Pakaian takwa itu adalah akhlakmu. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tak itu tawadu, rendah hati. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang sanggup merendahkanmu. Kalahkan dirimu sekalah-kalahnya sampai tidak ada lagi orang yang berani mengalahkan kamu. Tawadu, qanaah. Menerima dualitas apa adanya. Keren. Wau, waro. Jadikan rasa malu sebagai benteng imanmu. Alif, ikhlas. Apapun yang kau lakukan, ikhlas. Hati-hati. Jangan suka menyombongkan ketidaksombongan. Gimana? Kang Firman? Nih. Sepeda motor yang hilang itu gimana? Ikhlas, ikhlas. Ari eta bogana saha? Cenah lahu mapis sama wati wal arnu di langit kagungan Allah, di bumi kagungan Allah. Masih perlu kita mengatakan ikhlas? Siapa yang mengatakan ikhlas dalam keikhlasannya, dia sedang menyombongkan ketidaksombongan. Abdi mah di kantun ku caroge ikhlas.
ikhlas. Paritas, ikhlas. Ngurut nanti rada, ya, ikhlas. Ikhlas. Yang merasa ikhlas dalam keikhlasannya saja, itu udah gak ikhlas. Ikhlas itu dari kata kholis. Kholis itu bersih. Bersih itu tidak ternoda. Jadi kalau kita mengatakan abdi mah ikhlas, masih ternoda. Mereka yang mengatakan saya tidak sombong, masih sombong. Dan mereka yang mengatakan saya tidak arogan, masih arogan. Gak usah dikatakan. Gimana? Ikhlas gak dengar ceramah saya hari ini? Tuh, masih disebutkan ikhlas. Masih di sini nih, diuji sama saya udah gak lulus. Jangan dikira yang gak ngomong juga sudah ikhlas. Ya, yang tadi yang ngomong ikhlas itu masih mending ya, ada suaranya. Ini yang gak ngomong jangan-jangan masih merasa ikhlas. Itu juga gak ikhlas. Udah bersih aja, tak ternoda. Ikhlas itu begitu. Saya kadang-kadang ya, sering dianggap tidak berperasaan. Saudara saya meninggal, adik saya meninggal. Saya sempat menangis. Ya, bagaimana? Dia bersama saya di sini. Dia ngurusi masjid, ngurusi apa tiap hari. Saya lihat itu. Tapi saya tidak mau berlama-lama menangis. Sampai di kampung ada yang tanya, kok nggak nangis? Saya mau jawab apa? Ikhlas. Di mana ayat kursi yang selama ini kita tahu? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayo. Makanya bawalah ayat kursi ke dalam kehidupan menjadi watak kita, akhlak kita. Percayalah sama saya. Sieun setan teh. Tidak akan ada yang membisiki pikiran kita lagi. Maaf ya, kalau masih bisa dibisikin oleh si setan itu, berarti kita masih kotor, masih jiga si eta. Kalau yang sudah holis, sudah bersih, dibisikin kayak apapun gak masalah. Jujur nih, masih terpengaruh gak? Kalau ada yang suka busak bisik gitu. Kang Danis, sahur Kang Firman, Kang Danis teh kasep. Fitnah. Jadi kalau masih terpengaruh dengan busak bisik itu tanda bahwa pikiran kita masih seperti itu. Paham sekarang setan? Paham setan gak? Cagap di mana? Cagap. Eta udah cagap saha? Kacagap tuh. Kan selama ini kita bicara setan teh goib. Betul gak? Iya. Saya teh tahajud tadi penting kunaon. Eta digoda cenah ku si setan. Jika kumaha eta beungeutna setan. Padahal kan membisiknya sederhana. Tiris. Cuma gitu aja. Betul gak? Setan mah gak pernah banyak bisiknya. Tiris. Cuma gitu aja. Atau paling 2 kalimat lah ditambah. Tunduh. Gitu aja. Betul gak? Tapi kalian langsung gak ngikutin dia? Eta simut kalau ditarik deui. Betul gak? Eta nu seripang tarikna. Aya di masjid setan. Cuk saha setan teu bisa ka masjid. Pangarepna setan mah. Oke, lanjut. Keren gak ayat kursi? Keren. Nah, sebetulnya sasaran saya apa? Sasaran saya mau masuk tadi pada pikiran yang terang. Pada pikiran yang terang. Baik, kita lihat dulu ya. Ya. Nah, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Mengapa disebut ayat kursi? Wasyi'a
kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah mah meliputi langit dan bumi. Apa maknanya? Kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Jadi artinya apa yang terjadi di semesta yang tidak ada kehadirannya? Apa yang terjadi di semesta yang tidak ada kuasanya? Semua itu adalah kuasanya, semua kehadirannya. Kenapa kamu menolaknya? Cuman karena kamu gak suka. Ini kalau saya urai ini hadis qudsi ini, ya. Bisa 10 SKS itu kuliahnya. Ini dibuat singkat aja dulu. Jadi kesadaran demi kesadaran yang saya tanamkan, coba tarik ke dalam kehidupan. Wasyi'a kursiyuhus samawati wal ard. Lihat saya semuanya, lihat semuanya. Mau pergi keluar kota, nih mau keluar kota. Ninggalkan rumah. Ya udah, padamkan lampunya. Jangan ada yang hidup alat-alat listrik, matikan semua. Kalau punya orang baik yang bisa dititipi, titipkan sama dia. Usaha semaksimal mungkin. Kunci, tinggalkan. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ya Allah, kuasamu meliputi langit dan bumi. Tanganku, diriku tidak bisa menjaga karena keterbatasanku. Titip ya Allah. Itu juga nggak sopan, cek Allah titip kasaha, emang anu saha, daripada ya kata-katanya udah titip ya Allah. Untung Allah ada tara gerehan. Coba lamun Allah teh gerehan ya, begitu titip ya Allah. Emang gue pikirin cek Allah teh. Ongko cenah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Eta make titip sagala ka Allah. Jadi sebetulnya kalau ini menjadi satu kesadaran ya. Wasyi'a kursiyuhus samawati wal ard, ya, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya sudah. Gak usah ada rasa khawatir maksud saya. Mau pergi aja. Gitu. Sudah gitu belum kalian? Belum. Minang baca ayat kursi. Minang. Ini. Tingali banget na ayat kursi kabeh. Tetapi tidak menjiwai karena tidak sadar. Makanya wahwal aliyul adim. Dia maha tinggi, maha gagah lagi, maha besar. Nah, kalau ayat kursi ini sudah menjadi darah daging kita, menjadi sikap kita, akhlak kita, keren. Lihat ayat berikutnya. La ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau hari ini kalian beragama, merasa terpaksa, takut neraka, pengen surga, kapaksa keneh, teteh. Aduh, gak akan membangun kesadaran. Jadi kalau tidak ada paksaan dalam agama, artinya apa? Agama itu harus dimulai dari kesadaran akan dirimu sendiri. Makanya belajar agama, kalau tidak dari kesadaran diri dari dalam, maka tidak akan benar. Akibatnya agama cuma pencitraan, ya. Nah, gimana membangun kesadaran diri? Itu lagi yang paling penting. Makanya proses awal beragama adalah kenali dulu jati dirimu yang sesungguhnya. Itulah awalnya agama. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Cara mengenal Allah dan Rasulnya, kenali dulu diri sejatimu. Jadi mau bicara kemana-mana kok baliknya ke situ lagi, ke situ lagi. Makanya kuncinya adalah kita harus meniti ke dalam diri. Mengenali jati diri kita yang sesungguhnya. Paham? Nah itu. Jadi kalau tidak ada paksaan dalam agama artinya tidak boleh juga kita memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Tidak boleh juga memaksakan harus orang lain mengakui apa yang kita alami. Tidak boleh. Umatnya Nabi Musa disuruh iman pada Allahnya Musa. Apa yang dibilang oleh umatnya Musa? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allah Tuhanmu sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Diabadikan di surat Al-Baqarah. Jadi artinya itulah yang disebut dengan tidak ada paksa dalam agama. Paham? Sekarang mendoktrinasi orang lain. Memaksa orang lain, menakut-nakuti orang lain supaya orang lain berkeyakinan seperti kita. Itu sudah paksaan dalam agama. Nah ini juga yang akan menghancurkan toleransi. Itu yang disebut dengan radikalisme.
memaksakan paham dirinya agar orang lain sepaham dengan dia. Itu tidak boleh. Nah, qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitagut wal yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisomalaha wallahu samiun alim. Jadi ya, tidak ada paksa dalam beragama. Sesungguhnya telah jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Jelas nggak? Jelas nggak? Lihat semuanya pada saya. Jalan yang benar di sini. Jalan yang sesat juga di sini. Ketika kita melakukan kesalahan, ada yang ngingetin dari dalam. Jangan begitu. Ketika kamu menyakiti orang lain, ada yang ngingetin dari dalam. Gak boleh begitu. Benar gak itu? Bukankah sudah jelas jalan yang benar dengan jalan yang sesat itu ada. Hidup jalan itu dalam diri kita. Itu adalah pilihan. Ya, suka memilih yang mana? Milih yang mana? Giliran ditanya gitu mah cari cing. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada togut, berarti dia sesungguhnya beriman kepada Allah. Siapa togut? Togut itu yang tadi, pikiran burukmu, pikiran gelapmu, itu togut. Jadi sebetulnya dalam diri kita tuh bersaing tuh togut ya dengan kebenaran. Nah, yang sering kita ikuti sayang sekali. Justru adalah togut. Harusnya togut itu diingkari. Karena mengingkari togut berarti taat kepada kebenaran. Ulangi lagi. Mengingkari togut berarti taat kepada kebenaran. Sudah otomatis. Jadi kalau kita mengingkari togut, sudah pasti taat kepada kebenaran. Karena kalau kita menyangkal bisikan-bisikan pikiran gelap tadi, kan pasti yang kita dengar adalah kebenaran. Paham maksud saya? Itu otomatis. Itulah tauhid, ya. Nah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali Allah yang amat kuat, ya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, saya ingin bicara tentang tali. Tali. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihabl. Hubble itu tali. Ada teleskop Hubble buatan Amerika. Yang membuat teleskop itu adalah Mr. Hubble. Ditulisnya Hubble. H-U-B-L-L-E. Hubble. Dibacanya Hubble. Saya heran. Orang Amerika, lahir di Amerika, besar di Amerika, kok namanya Arab? Hubble itu kan Arab sebetulnya. Tali. Dan luar biasanya, begitu dia besar, dia sekolah, kemudian dia menciptakan teleskop. Saking bagusnya itu teleskop bisa merekam semua kejadian di alam semesta. Diberi nama teleskop Hubble. Apa yang paling istimewa dari teleskop Hubble? Nih lihat saya semua. Dulu alam semesta ini meledak. Namanya Big Bang. Dari masa yang sangat masif kemudian terjadi ledakan yang luar biasa. Terjadilah alam semesta ini. Ledakan yang terjadi miliaran tahun yang lalu, cahayanya itu merambat. Saking luasnya alam semesta raya ini, cahaya ini merambat dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Cahayanya baru sampai. Tepat ketika Hubble meletakkan teleskopnya di ruang angkasa. Begitu teleskop ini sudah ada di situ, cahaya merambat masuk ke situ. Sehingga kejadian triliunan tahun yang lalu dapat direkam oleh teleskop Hubble.